Jam 6 pagi kamu bangun, melamar pekerjaan dan sudah ditolak bahkan sebelum kopimu jadi. Bukan oleh manusia, tapi oleh algoritma yang memutuskan masa depanmu dalam hitungan detik. Kamu mengubah CV-mu, menulis ulang surat lamaranmu, lalu mengirimkannya lagi dan lagi. Dan lagi, ratusan lamaran, ratusan kami terkesan diikuti dengan sayangnya. Awalnya kamu menyalahkan dirimu sendiri, mungkin kamu merasa tidak cukup baik. Tapi bagaimana jika masalahnya bukan pada dirimu sama sekali? Bagaimana jika sistem sudah menyaringmu sebelum siapapun melihat namamu? Karena mendapatkan pekerjaan pertamamu bukan hanya sulit, sistemnya memang rusak sejak awal. Saya Jos, dan di episode di Infografik hari ini, kami akan menjelaskan bagaimana pekerjaan level pemula sudah mati. Jutaan orang menerima penolakan demi penolakan dan menyadari kenyataan pahitnya. Ini bukan soal pendidikan, ini bukan soal usia, gaji yang diinginkan, lokasi, atau budaya. Sebaliknya, mereka menjadi korban dari paradoks pengalaman. Perusahaan tidak peduli dengan sekolah. Mereka menginginkan waktu dan mereka menginginkan pengalaman. 3-5 tahun. Disitulah letak paradoksnya. Level pemula secara definisi bukan level menengah. Ini adalah dilema klasik yang serba salah. Mereka menginginkan seseorang yang berpengalaman untuk pekerjaan level pemula. Tapi mereka tidak memberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman itu. Jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan? Ini mulai menjadi hal yang biasa di dunia barat. Data saat ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, sekitar 60% tawaran pekerjaan level pemula di industri seperti TI, pemasaran, atau keuangan, semuanya menginginkan pengalaman bertahun-tahun, tapi mereka tidak mau melatih siapapun. Seperti yang ditulis oleh seorang pencari kerja yang tidak puas di Reddit, apa yang terjadi dengan belajar dan berkembang dalam pekerjaanmu? Begitulah cara kerja mobilitas ekonomi. Tanpa itu, jutaan anak muda akan terjebak di dasar jenjang karir tanpa jalan untuk naik. 20 tahun yang lalu, mobilitas ekonomi masuk akal, tapi 20 tahun adalah waktu yang lama dan banyak hal telah berubah. Sekarang, lebih dari sebelumnya, manajer perekrutan memikirkan risiko saat membaca lamaran Anda, atau lebih mungkin saat sistem AI mereka membaca lamaran Anda. Mereka tidak memikirkan pelatihan, mereka memprediksi kelayakan, seberapa cepat Anda bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan keuntungan mereka. Mereka mencari titik yang pas, terlalu muda, kurang pengalaman, berarti risiko tinggi. Terlalu tua, terlalu banyak pengalaman, dan Anda dianggap terlalu mahal, terlalu putus asa, atau terlalu keras kepala. Seperti yang ditulis seseorang di Reddit, Anda benar-benar tidak bisa menang. Yang sebenarnya dicari perusahaan adalah pekerja muda, berpengalaman, tapi tidak terlalu berpengalaman, yang bisa langsung bekerja tanpa banyak pelatihan. Seperti yang dikatakan seorang spesialis rekrutmen dalam sebuah wawancara, karyawan sekarang harus langsung siap bekerja. Dengan kata lain, anak tangga pertama dalam dunia kerja sudah dicabut. Saat ini, hal itu sedang hangus dibakar atas nama kemajuan. Dan ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Di Inggris, StandoutCV.com meneliti hampir 49.000 iklan untuk 43 pekerjaan tingkat pemula yang populer. 51,3% dari pekerjaan tersebut mensyaratkan pengalaman, rata-rata 2,7 tahun. Bagaimana itu mungkin ketika kamu baru memulai? Salah satu solusi yang ada hanyalah magang. Saat ini, para mahasiswa terkadang harus magang selama berbulan-bulan, bahkan setahun atau lebih. Mereka terkadang mengambil 2 atau bahkan 3 posisi yang berbeda. Menurut Forbes, dalam hal memprediksi bagaimana seseorang akan bekerja di pekerjaan tingkat pemula, pendidikan, referensi, dan wawancara jauh kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan kinerja selama magang. Artikel tersebut mengatakan bahwa manajer perekrutan, kutip, sangat ingin menghindari kandidat yang tampak hebat di CV tetapi tidak sebaik itu saat bekerja. Tapi siapa yang benar-benar mampu bekerja tanpa dibayar? Tidak semua orang diberkahi dengan jaring pengaman. Namun demikian, tanpa magang kamu akan terjebak. Pada tahun 1980-an, hanya 3% orang Amerika yang melakukan magang. Sekarang angkanya mendekati 50%. Dan jika kamu melakukan magang, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan pekerjaan setelahnya, atau setidaknya dulu memang begitu. Tapi bagaimana dengan 50% lainnya? Di mana posisi mereka? Itulah sebabnya para kritikus menyebut magang sebagai sesuatu yang tidak etis dan tidak adil. Mahasiswa yang memiliki privilege dan sumber daya jauh lebih sukses dalam dunia pencarian kerja. Dan itu tidak selalu soal kecerdasan, keterampilan, atau dedikasi. Jika Anda menikmati penjelasan mengapa mendapatkan pekerjaan pertama hampir mustahil, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Itu memang tidak akan menyelesaikan masalahnya, tapi sangat membantu channel ini. Jadi dengan anak tangga terbawah yang kini sudah diambil dan magang menjadi salah satu dari sedikit cara untuk naik ke atas, beberapa anak muda kini terhalang masuk ke karir korporat. Tapi faktanya,
Bahkan dengan magang sekalipun, saat ini tidak ada jaminan pasti bahwa Anda akan mendapatkan pekerjaan karena pekerjaan level pemula menghilang dengan cepat. Untuk lulusan AS berusia 22 hingga 27 tahun, tingkat pengangguran sekarang mencapai 5,7%, jauh di atas tingkat keseluruhan sebesar 4,4%. Dan 40% dari lulusan yang sudah bekerja pun melakukan pekerjaan yang bahkan tidak membutuhkan gelar universitas. Saat ini, bercita-cita untuk mendapatkan pekerjaan kantoran bukanlah ide yang bagus, dan kedepannya akan semakin buruk. Kenyataannya, banyak perusahaan saat ini sedang dalam proses menghapus sebagian besar posisi level awal mereka. Salah satu masalahnya adalah outsourcing. Apa gunanya mempekerjakan pekerja IT level awal di Amerika dengan 36.000 hingga 66.000 dolar per tahun jika Anda bisa mengalihdayakan pekerjaan yang sama ke seseorang di India atau Vietnam, seseorang yang sudah berpengalaman dan bisa langsung bekerja. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki sebuah bisnis? Pada tahun 2024, Forbes menulis tentang outsourcing di AS Serikas bahwa 37% bisnis kecil mengalihdayakan setidaknya satu proses TI. Ini tidak akan hilang. Pada tahun 2029, outsourcing TI global diperkirakan akan tumbuh sebesar 812,7 miliar dolar. Artikel yang sama mengatakan bahwa saat ini 66% perusahaan di Amerika Serikat mengalihdayakan setidaknya satu departemen. Itu berarti sekitar 300.000 pekerjaan di Amerika dialihdayakan setiap tahunnya. Jika pekerja asing bisa berbahasa Inggris dengan baik dan memiliki beberapa perangkat lunak dasar, mereka sudah siap bekerja. Terampil, berpengalaman, pekerja keras, tidak banyak menuntut, membantu mencapai produktivitas 24 jam. Ini adalah kesempurnaan simbiotik. Mereka direkrut melalui pihak ketiga. Biasanya mereka bahkan tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan Amerika Serikat. Mereka dipekerjakan berdasarkan aturan lokal vendor. Tapi bagi anak muda Amerika yang ingin mulai bekerja, outsourcing berarti persaingan yang lebih ketat. Globalisasi mungkin menguntungkan pemilik dan investor, tapi tidak selalu bagi pekerja biasa. Memang, sebagai konsumen kamu mungkin mendapatkan barang dan jasa dengan harga lebih murah. Tapi bagi banyak orang, itu bukan kompromi yang sepadan. Namun demikian, bagi bisnis kecil, outsourcing bisa menjadi soal bertahan hidup. Butuh situs web, logo, editing video, atau pemasaran digital, dan pasar freelancer global mungkin saja sangat menguntungkan untukmu. Outsourcing dapat membantu perusahaan untuk memulai dan bahkan berkembang lebih baik daripada tidak memulai sama sekali, karena kamu mungkin akan berkembang dan mempekerjakan lebih banyak orang. Tapi, apakah perusahaan teknologi besar perlu melakukan outsourcing sebanyak itu? Perusahaan teknologi besar yang sama yang baru-baru ini mengeluarkan perintah kembali ke kantor atau RTO kepada staf Amerika yang merasa dirugikan. Sekitar 46% karyawan perusahaan yang menerima perintah tersebut mengatakan bahwa mereka akan mengundurkan diri. Namun ternyata dalam survei, 53% perusahaan mengatakan mereka diam-diam berharap banyak staf mereka akan keluar. Ini dikenal sebagai pemecatan diam-diam. Kenapa? Ya, mereka tidak membutuhkan mereka, tapi mereka tidak ingin repot-repot memecat mereka. Namun menurut Gallup pada tahun 2023, setidaknya 50% tenaga kerja di AS Serikat melakukan quiet quitting. Artinya, hanya melakukan pekerjaan seminimal mungkin karena tahu mereka akan dipecat. Di Inggris, Gallup mengatakan 90% staf tidak terlibat dengan pekerjaan mereka dan sedang mengarah ke quiet quitting. Tapi sekarang banyak pekerjaan itu bahkan sudah tidak ada lagi. Mereka ingin berhenti di masa yang penuh kelimpahan. Dan masa-masa itu sudah berakhir. Sekarang perusahaan memegang semua kendali. Mereka bisa mengalihdayakan pekerjaanmu atau mereka bisa mempekerjakan seseorang yang bersedia bekerja shift 24 jam, tidak pernah mengambil libur, dan sangat jarang melakukan kesalahan. Kecerdasan buatan adalah anak emas baru di kantor. Itu adalah alasan utama mengapa begitu banyak pekerjaan level awal hilang atau akan hilang bukan karena alih daya. Pada tahun 2024, 804 manajer rekrutmen di perusahaan korporat ditanyai beberapa pertanyaan tentang kecerdasan buatan. 78% mengatakan perusahaan mereka memperkirakan akan mengurangi perekrutan lulusan baru karena hal itu. Beberapa mengatakan hanya akan ada pemotongan kecil, mungkin hanya sekitar 3 hingga 10% dari staf. Yang lain melihat kehancuran akan datang. Lebih dari 1/10 mengatakan pengurangan bisa mencapai 15 hingga 30%. Beberapa mengatakan sebanyak 30 hingga 60%. Seperti apa kantor nantinya? Dan beberapa manajer bahkan mengatakan mereka memperkirakan akan kehilangan 70% dari staf mereka. Perlu diingat ini hanyalah prediksi, tetapi PHK sudah mulai terjadi. Ini akan datang dan akan menjadi buruk. Inilah kenyataan pahitnya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang kuat, Anda akan bersaing dengan sistem yang sudah bisa melakukan semakin banyak pekerjaan tingkat pemula. Kabar baiknya, hanya 7% perusahaan yang mengatakan mereka menawarkan lebih sedikit pekerjaan dibandingkan sebelumnya.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh AI, tetapi juga karena alasan keuangan atau karena kurangnya kepercayaan pada lulusan muda. Perusahaan sekarang mengharapkan jauh lebih banyak dari para pekerja mudanya. Magang mulai ditinggalkan. 7 dari 10 perusahaan mengatakan AI bisa melakukan pekerjaan seorang magang. Jadi mengapa repot-repot mempekerjakan mereka? Tapi seperti yang Anda tahu, magang dulu adalah salah satu cara untuk meniti karir di perusahaan. Forum Ekonomi Dunia pada Maret 2026 mengatakan, selama 18 bulan sebelumnya, pekerjaan tingkat pemula di ARISAS turun hingga 35%. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh AI. AI yang murah, andal, dan patuh. Dan jika CEO Anthropic Dario Amodei benar, 50% pekerjaan tingkat pemula di bidang kerah putih akan lenyap dalam beberapa tahun ke depan, dia memperingatkan bahwa hal ini akan menyebabkan tersingkirnya tenaga kerja dari pasar kerja dan konsentrasi kekuatan ekonomi. Dia berpikir perusahaan sebaiknya menempatkan kembali karyawan untuk menghindari kebutuhan melakukan PHK. Hubungan manusia dan AI yang tampak akrab di tempat kerja sebenarnya lebih mirip dengan manusia yang diminta untuk mengosongkan meja kerja mereka. British Standards Institution pada tahun 2025 melakukan survei terhadap 850 pimpinan perusahaan di Australia, Tiongkok, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebanyak 41% mengatakan mereka sudah menggantikan staf dengan AI. Sebanyak 43% mengatakan mereka berencana untuk memberhentikan lebih banyak tenaga manusia di tahun berikutnya. Pada akhirnya, semuanya tentang produktivitas dan efisiensi. Konsekuensi jangka panjang dari pemutusan hubungan kerja secara massal tampaknya tidak menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan tersebut. Ambil contoh Amazon, salah satu perusahaan dengan jumlah karyawan terbesar di dunia dengan sekitar 350.000 staf korporat dan total tenaga kerja global sebanyak 1,5 juta orang. The New York Times melaporkan bahwa hanya di Amerika saja Amazon mempekerjakan sekitar 1,2 juta orang, namun mereka berencana untuk menggantikan banyak dari pekerjaan tersebut. The New York Times pada tahun 2025 melaporkan bahwa mereka telah mengakses dokumen internal yang menyatakan perusahaan berencana untuk menghilangkan atau menghindari perekrutan sekitar 600.000 posisi hingga tahun 2033. Alasan utamanya adalah AI. Sekitar 75% dari operasi Amazon akan diotomatisasi. Ini sudah mulai diterapkan di kantor. Tahun lalu perusahaan memberhentikan 30.000 staf kantornya. Itu terjadi setelah 27.000 staf korporat diberhentikan pada tahun 2023. Pada tahun 2027, teknologi otomasi Amazon akan membuat 160.000 staf di berbagai jenis peran tidak akan direkrut. Mereka memperkirakan penghematan sekitar 12,6 miliar dolar. Namun itu berarti puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pekerjaan hilang karena kemajuan. Dan jangan lupakan Mark Zuckerberg, pria yang hanya ingin menghubungkan orang-orang dengan orang yang mereka cintai. Pada tahun 2025, dia memberhentikan 5% dari stafnya. Pada April 2026, dia memberhentikan ratusan karyawan lagi saat perusahaannya mencoba menutupi kerugian setelah salah mengira bahwa orang-orang ingin menghabiskan seluruh waktu mereka di Metaverse. Itu adalah taruhan besar yang diperkirakan telah merugikan Meta sekitar 80 miliar dolar sejak tahun 2021. Perusahaan sekarang beralih ke investasi AI dan pemecatan karyawan. Menurut Reuters, Zuck mungkin akan memberhentikan total 20% dari seluruh tenaga kerja Meta. Dia juga menggelontorkan 135 miliar dolar untuk AI dengan fokus pada superintelijensi, jenis AI yang akan menghilangkan lebih banyak pekerjaan level pemula. Kiamat pekerjaan akan datang suka atau tidak. Jack Dorsey paham akan hal itu. Baru-baru ini dia memberitahu para pemegang saham bahwa dia berencana memberhentikan 4.000 dari 10.000 karyawannya. Dia bilang bahwa semua orang di bidang teknologi akan melakukannya dan dia ingin berada di depan. Dia benar, di dunia bisnis yang sangat kompetitif, jika kamu tertinggal, kamu akan bangkrut. 4 perusahaan konsultan besar yang disebut-sebut yaitu Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers, dan KPMG juga ikut bergabung dalam tren AI. Secara keseluruhan, mereka memasang 44% lebih sedikit lowongan pekerjaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023. PricewaterhouseCoopers sendiri berencana memangkas perekrutan tingkat pemula di Amerika Serikat hampir sepertiga menjelang tahun 2028. Perusahaan tersebut memangkas 5.600 pekerjaan pada tahun 2024 dan pemangkasan lainnya akan menyusul. Semuanya terjadi begitu cepat. Pada tahun 2021, yang sekarang terasa seperti zaman dulu, PricewaterhouseCoopers mengumumkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, mereka berencana merekrut 100.000 pekerja baru. Yang terjadi justru hampir kebalikannya. Itu menunjukkan betapa banyak hal telah berubah dalam waktu yang singkat.
Dengan adanya outsourcing dan kecerdasan buatan yang semakin berkembang, pekerjaan level pemula menjadi hampir usang. Sedikit orang yang berhasil diterima kerja harus benar-benar menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sementara anak muda terus-menerus diberitahu bahwa mereka belum siap untuk dunia korporat. Tapi pekerjaan mana yang akan hilang lebih dulu? Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa 80% dari seluruh pekerjaan call center untuk pertanyaan layanan pelanggan umum akan diotomatisasi dengan chatbot menjelang tahun 2029. Semua pekerjaan yang selama 20 tahun terakhir pindah dari barat ke Asia pun tidak akan ada lagi di sana. Jikapun ada, jumlahnya akan sangat sedikit karena call center akan mengadopsi model hibrida di mana manusia hanya turun tangan jika diperlukan. Siapa lagi yang siap menghadapi kilotin AI? Pekerjaan administratif dan tata usaha akan hilang. AI dan otomatisasi, proses robotik RPA sudah mulai mengelola faktur, penggajian, dan pembukuan dasar. Manusia akan tetap melakukan pengawasan, tapi mungkin mereka akan bekerja sebagai spesialis verifikasi AI. Namun sangat kecil kemungkinannya atau hampir mustahil jumlah pengawas akan sebanyak staf sebelumnya. Beberapa pakar saat ini mengatakan bahwa pekerjaan hanya akan bertransformasi. Misalnya paralegal akan menjadi jauh lebih baik ketika mereka memiliki asisten robot. Ini adalah argumen augmentasi. Dan argumen ini mengatakan bahwa kita tidak akan digantikan, tetapi kita akan diberi kekuatan super. Masalah dengan argumen ini adalah argumen ini sebatas tebak-tebakan. Seorang anggota Dewan Penasihat Ekonomi Anthropic mengatakan dalam sebuah wawancara di The Atlantic bahwa bahkan para pemimpin teknologi pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia semacam mengatakan bahwa mereka hanya mencoba-coba saja. Artikel yang sama mengatakan bahwa CEO yang sama pada tahun 2025 akan secara terbuka membicarakan dampak AI terhadap pasar kerja. Sekarang mereka tiba-tiba diam secara mencurigakan. Para realis mengatakan bahwa perusahaan melakukan apa yang baik untuk pendapatan dan pemegang saham mereka. Apa yang terjadi pada masyarakat hanya dipikirkan belakangan. Memang, para politisi mungkin telah mencoba memperkenalkan kebijakan untuk membatasi kerusakan, tetapi saat ini masih belum ada kabar tentang seperti apa kebijakan tersebut nantinya. Satu hal yang kita tahu adalah pekerjaan tingkat awal sudah mulai menjadi yang pertama hilang. Apakah itu teknik, pengkodean dasar, entry data, penjadwalan, arsitektur dasar, pemasaran berbasis SEO, atau menulis blog sederhana, komputer akan melakukannya. Pekerjaan rutin, berbasis aturan, digital, dan berisiko rendah. Kamu harus menganggap pekerjaan-pekerjaan itu sudah hilang. Untuk bertahan, kamu tidak hanya perlu memiliki keterampilan kognitif yang mengesankan dan orisinalitas, tetapi juga literasi AI. Salah satunya saja tidak akan cukup di realitas baru yang menuntut ini. Tapi ini tetap tidak mengubah fakta bahwa kamu tidak bisa menapakkan kaki di anak tangga paling bawah. Dan sekarang kondisinya lebih buruk karena generasi Z harus bersaing dengan semua milenial yang baru saja kehilangan pekerjaan. Mereka juga mengejar posisi level awal. Selama tahun-tahun pandemi, e-commerce berkembang pesat, layanan streaming melonjak, alat kerja jarak jauh semakin maju. Singkatnya, dunia digital meledak saat kita semua menyesuaikan diri dengan normal baru. Itu adalah era Great Reset, di mana kita akan memanfaatkan inovasi dari revolusi industri keempat. Masalahnya, masa depan yang dibayangkan itu tidak pernah datang. Ketika metaverse gagal, pertumbuhan melambat dan suku bunga naik, tiba-tiba perusahaan-perusahaan besar mulai menyiapkan PHK besar-besaran. Pertumbuhan berubah menjadi efisiensi, pemangkasan, permintaan maaf, dan alasan-alasan. Hal itu membuat generasi milenial terpinggirkan. Generasi Z muncul di tengah badai kekacauan korporat ini saat para milenial diberitahu bahwa mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi tidak mengherankan jika 43% pekerja generasi Z sekarang ikut serta dalam ekonomi gig. Itu perkiraan kasar. Hal yang sama juga terjadi pada generasi milenial. Tergantung sumbernya, baik 38% atau 45%, bahkan hingga 78% milenial sekarang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan gig. Beberapa melakukannya untuk menambah penghasilan mereka. Beberapa menyukai fleksibilitasnya, tapi bagi banyak orang, ini bukan soal pilihan. Pada tahun 2024, LA Times mengatakan 38% dari seluruh warga Amerika pernah bekerja di ekonomi gig, menyumbang 1,27 triliun dolar ke perekonomian. Artikel ini menyarankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat pekerjaan seperti ini lebih berkelanjutan. Karena saat ini belum demikian. Perlindungan bagi pekerja gig sangat minim. Pekerjaan serba tidak pasti kini menjadi hal yang biasa. Kita diberitahu bahwa semakin banyak orang yang berisiko dieksploitasi. Apa yang disebut budaya hustle biasanya tidak disertai dengan jaring pengaman. Para pekerja bisa saja harus bekerja selama 12 jam, menjalani beberapa pekerjaan hanya untuk bertahan hidup. Inilah salah satu alasan mengapa begitu banyak orang memilih untuk pindah ke luar negeri.
Anak muda, bahkan orang parubaya, mengatakan bahwa jika mereka harus bekerja keras, mereka akan melakukannya di tempat yang paling menguntungkan bagi mereka. Pada tahun 2025, menurut prediksi Digital Nomad, 39% dari generasi Z dan milenial menyatakan bahwa mereka akan bekerja di luar negeri dalam 1 tahun ke depan. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis tentang topik ini, generasi Z dengan cepat menjadi generasi dengan mobilitas internasional tertinggi dalam sejarah. Salah satu negara yang paling terdampak adalah Inggris, sebuah negara di mana media membicarakan tentang eksodus. BBC mengutip Office for National Statistics atau ONS pada tahun 2025 ketika mereka mengatakan bahwa 195.000 orang di bawah usia 35 tahun telah pindah ke luar negeri dari awal tahun hingga bulan Juni. Dalam survei lain, 75% anak muda Inggris mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk pergi. Data Amerika Serikat menunjukkan jumlahnya juga meningkat di sana. Menurut sebuah artikel di Quartz yang mengutip data terbaru, impian Amerika yang baru adalah meninggalkan Amerika. Sebuah survei terbaru mengatakan bahwa 17% orang Amerika berencana untuk pergi dan 5% lainnya sudah dalam perjalanan, masing-masing mencari kualitas hidup yang lebih baik. Sebuah jajak pendapat mengungkapkan bahwa Inggris adalah salah satu pilihan utama dan sepertinya Inggris bisa membutuhkan mereka. Kanada, Italia, dan Australia juga menjadi favorit. Vietnam, Thailand, Indonesia, Meksiko, Spanyol, dan Portugal juga menjadi tempat favorit bagi para pekerja digital. Begitu banyak anak muda yang pergi dapat menyebabkan brain drain atau kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah mungkin tidak menyukainya, dan mereka mungkin mulai menekan negara lain atau menekankan bahaya serta risiko hidup di luar negeri. Namun, inilah dampak dari globalisasi. Inilah bentuk perjuangan bertahan hidup ketika pekerjaan tetap di perusahaan besar sulit didapatkan. Orang-orang akan pergi ke tempat yang menawarkan kehidupan terbaik bagi mereka. Namun seperti pepatah mengatakan, rumput tetangga bisa tampak jauh lebih hijau. Hidup tanpa jaminan dan dengan ketidakpastian yang terus-menerus tidak cocok untuk semua orang. Meski begitu, negara-negara barat terutama Amerika Serikat dan Inggris masih kehilangan banyak anak muda dan situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Sebuah laporan menyebutkan pada tahun 2023 ada sekitar 35 juta nomad digital dengan perkiraan 18,1 juta berasal dari Amerika Serikat. Namun pada tahun 2030 diperkirakan jumlahnya akan mencapai 60 juta. Jika perusahaan-perusahaan bisa memilih, mereka akan mempekerjakan sesedikit mungkin orang. Tujuan akhirnya adalah sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar dengan dewan direksi dan beberapa eksekutif serta pusat server raksasa berisi agen-agen AI. Produktivitas maksimal, biaya minimal, itulah masa depan. Mereka tidak membutuhkanmu dan mereka tidak menginginkanmu. Jadi jika perusahaan-perusahaan tidak lagi membutuhkan orang, kemana semua pekerjaan itu pergi? Nah, itulah yang akan kita bahas tentang mengapa Amerika Serikat kehabisan pekerjaan. Atau klik video ini saja.